Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bapak Junaidi, bidang studi Bahasa Indonesia. Bapak doakan semoga anak bapak sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita masuk materi yang baru, yaitu tentang teks eksposisi, ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang teks iklan, sekarang kita masuk kepada bab baru, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, dan menarik untuk dibaca. Jadi, teks eksposisi itu sifatnya memberitahukan, menginformasikan sesuatu atau sesuatu objek kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham. Itu yang dimaksud dengan teks eksposisi. Kalau dia teks deskripsi, dia menceritakan berdasarkan gambar. Kalau eksposisi, dia memberikan informasi kepada pembaca. Nah, menurut Goris Krab ini adalah salah satu orang yang ahli di bidang bahasa. Itu dia Goris Krab. Sering kita lihat kalau kita melihat buku teks, yaitu bagian belakang daftar pustaka, itu ada biasanya Goris Krab, karena dia salah satu penulis untuk bahasa Indonesia. Menurut Goris Krab, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Jadi maksudnya ini, teks eksposisi itu dia menguraikan suatu objek, diuraikannya atau diceritakannya, dijelaskannya sejelas-jelas mungkin, menarik mungkin, ya, untuk memperluas pengetahuan, menambah wawasan ataupun pandangan seorang pembaca. Itu yang dimaksud atau definisi dari teks eksposisi. Kemudian ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Jadi kalau ada suatu objek atau satu topik yang ingin dikemukakan, yang ingin dibahas, itulah menjadi topik. Itulah yang menjadi sekarang kan kalau umpamanya kita ingin membuat teks eksposisi, kan harus ada objeknya, harus ada topik yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita jelaskan kepada masyarakat. Jadi teks eksposisi itu menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Jadi di dalam suatu topik, si penulis itu menguraikan secara ringkas, jelas, padat. Itu dia ciri-ciri teks eksposisi yang pertama. Kemudian anak bapak, ciri-ciri teks eksposisi yang kedua adalah bentuk penulisan yang lugas, singkat, dan jelas. Artinya teks eksposisi itu dia menceritakan suatu objek secara lugas, bisa diterima akal sehat, singkat, tetapi jelas dia objek apa yang dibicarakan. Itu ciri-ciri teks eksposisi yang kedua. Kemudian anak bapak, yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi yang ketiga adalah tulisannya bersifat fakta. Seperti kita ketahui, fakta itu berdasarkan kenyataan. Kemarin kita membahas tentang iklan.
di dalam iklan itu juga ada kalimat-kalimat fakta, kalimat yang benar-benar ada. Sementara kalau dalam teks eksposisi dia bersifat fakta, artinya objek atau topik yang dikemukakan, yang diuraikan itu benar-benar, tidak rekayasa. Itu yang dimaksud dengan fakta. Kemudian yang keempat adalah bersifat netral dan objektif. Artinya netral dan atau objektif ini, si penulis itu tidak memaksakan kehendak. Dia tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada pembaca. Dia hanya menginformasikan. Jadi si pendengar atau si pembaca itu hanya ingin mengetahui bagaimana bentuk, bagaimana kriteria suatu objek atau suatu topik yang dikemukakan oleh si penulis. Tetapi si penulis itu dia tidak boleh memaksakan, seperti teks persuasif. Kalau teks persuasif dia kan mengajak, si penulis itu mengajak kepada pembaca. Kalau dia teks eksposisi, dia tidak ada persuasif, dia hanya menginformasikan, memberikan info-info, memberikan informasi yang akurat supaya pembaca itu mengerti apa sebenarnya yang dikupas oleh si penulis. Itu dia ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian di samping ciri-ciri tadi, bisa kita simpulkan, bisa kita ambil kesimpulan adalah tujuan penulisan teks eksposisi itu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis. Artinya begini, Bapak apakan sedikit menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis. Jadi kalau si penulis itu mengetahui atau dia ingin menguraikan suatu topik, ya kan? Tetapi harus berdasarkan fakta. Kemudian nanti dia ada lagi alasan-alasan. Itu nanti kita masuk kepada struktur teks eksposisi. Itu ada dia tesis, ada judul, ada argumen, ada penegasan ulang. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang jelasnya tujuan dibuatnya teks eksposisi itu adalah menjelaskan informasi, memberikan informasi supaya pembaca itu memahami, setidaknya mengenal apa yang ingin diuraikan oleh si penulis. Oke anak Bapak, mungkin ini sajalah dulu yang Bapak jelaskan secara singkat dalam tema teks eksposisi untuk bab baru kita ini. Nanti akan kita bahas mengenai struktur, kemudian kebahasaan dalam sebuah teks eksposisi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini hanya sebagai pengantar dari teks eksposisi kita yang baru ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur, bagaimana bahasa yang ada di dalam teks eksposisi. Karena bahasa yang ada dalam teks eksposisi itu harus menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Nanti itu untuk pertemuan yang kedua. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.